Jago bahasa Jepang otodidak tanpa kursus dengan nonton anime aja. Emang bisa? Teman-teman mungkin udah tahu ya, belakangan ini viral video seorang pegawai minimarket yang jago berkomunikasi menggunakan bahasa Jepang saat ngobrol dengan native Jepang. Yang katanya nih, mbaknya ini hanya belajar dari nonton anime tanpa kursus sama sekali. Jadi bisa dong ya, jago bahasa Jepang hanya dengan menonton anime saja tanpa kursus. Nah, gimana menurut kalian? Bisa nggak? Beri tanggapan dan pendapat kamu di kolom komentar ya. Kalau menurut Sensei nih ya, jawabannya bisa kok. Kenapa? Yuk kita bedah yuk alasannya. Ya, pertama, bahasa itu pembiasaan. Semakin dibiasakan akan semakin terbiasa dan akhirnya menjadi biasa dan akhirnya menjadi bisa. Nah, dengan menonton anime, membiasakan mengulang-ulang kata atau kalimatnya, kita bisa menggunakan kosakata atau kalimat tersebut saat kita menemukan situasi atau kondisi yang sama atau mirip dengan saat kata atau kalimat tersebut digunakan di animenya. Jadi saya yakin sih mbaknya sudah menginvestasikan banyak waktunya membiasakan diri dengan bahasa Jepang yang ada di anime yang ditonton. Gitu ya. Jadi tentu nggak instan lah ya yang namanya pembiasaan. Jadi jangan anggap hari ini maraton nonton anime terus besok udah jago ya. Ya nggak gitulah ya. Nah, alasan kedua nih, bahasa itu mempunyai dua fungsi, yaitu bahasa sebagai alat komunikasi dan bahasa sebagai ilmu. Kalau bahasa sebagai alat komunikasi, jelas tidak ada aturan baku yang harus selalu dijaga ya. Yang penting maksud dan tujuannya tersampaikan. Jadi relatif lebih mudah dipelajari dan dikuasai. Nonton anime, biasakan kosakata atau kalimatnya, praktekkan, bisa deh. Pokoknya luar biasa banget. Contoh lainnya misalnya dengerin lagu Jepang atau podcast ya, pelajari, biasakan, ulang-ulang kalimatnya, praktekkan, bisa juga tuh. Dan itu juga luar biasa ya. Namun, untuk bahasa sebagai ilmu, ini sedikit lebih berat ya. Ada aturan-aturan baku yang harus dijaga. Misalnya penggunaan kanji, bagaimana pemilihan kata sesuai konteks kalimat, penggunaan partikel, aturan-aturan tata bahasa, aturan bahasa sopan dan halus, gitu, pemahaman bacaan, pemahaman lintas budaya, dan lain sebagainya yang harus kita kuasai. Jadi lebih kompleks ya, sehingga kita butuh ilmunya, harus belajar bagaimana aturannya. Nah jelas ya, kalau misalnya nih, kita ingin lulus di LPT sebagai ujian kemampuan bahasa Jepang. Cukup nggak sih hanya nonton anime aja? Menurut Sensei kurang cukup ya, harus ditambah dengan ilmu bahasanya. Karena ujian JLPT itu jelas adalah ujian bahasa sebagai ilmu, bukan hanya sebagai alat komunikasi. Sensei kasih contoh ya penggunaan bahasa sebagai ilmu ya. Dengan menguasai ilmu bahasa, kita akan menyadari ketika ada kesalahan dalam berkomunikasi menggunakan bahasa tersebut. Kesalahan yang paling jelasnya kelihatan itu biasanya dalam bahasa Jepang ya, seperti kekeliruan menggunakan partikel. Misalnya harusnya pakai partikel na, tapi yang kita pakai itu malah partikel no. Harusnya partikel ga, kita jadi partikel wa. Atau partikel ni jadi partikel de. Misalnya ketika kita ngobrol nih, kita nggak kerasa, kita bilangnya suteki no kuni. Harusnya secara aturan tata bahasanya itu suteki na kuni, bukan no ya. Karena suteki itu adalah kata sifat, jadi partikelnya adalah partikel na. Nah, sedangkan no itu berkata benda. Hal kecil sih, cuma apa ya, beda ya. Yang satu pakai na, yang satu pakai no. Nggak kerasa sih biasanya kalau kalau kita lagi bicara. Tapi ketika udah dalam bentuk soal JLPT nih, kita harus memilih jawabannya na atau no. Bisa salah jawab tuh, hilang deh poin kalau kita salah jawab ya. Itu kira-kira gambarannya. Ya kita harus apresiasi sih, keren banget mbaknya bisa bahasa Jepang dari nonton anime aja. Udah bagus banget lah. Bisa bahasa Jepang sebagai alat komunikasi. Tinggal tambah dikit lagi aja bahasa Jepang sebagai ilmunya. Bisa kok belajar otodidak juga, tapi lebih baik kalau sama guru ya, yang berpengalaman, jadi pembelajarannya bisa efektif. Di podcastnya Om Deddy katanya mbaknya mau kuliah bahasa Jepang. Mantap mbak, lanjut terus mbak ya. Kalau mau kursus juga bisa nih di Jago Jepang ya. Dapat diskon deh mbak. Oke, makasih, semoga bermanfaat. Bye bye.